Awal tahun 2026 ini adalah awal tahun yang sangat mengejutkan bagi perusahaan pinjol dan nasabah pinjol. Karena apa? Karena OJK menyeret salah satu pinjol ke pengadilan. Ya, selama ini kita mengetahui bahwa OJK ini membiarkan pinjol-pinjol ini, ya, membiarkan gitu kan, ada penagihan yang kasar, ada kecurangan dan lain-lain gitu ya. Kita tahu OJK bisa dibilang tidak becus dalam membawahi pinjol-pinjol ini, ya. Tapi di sini ada beritanya bahwa OJK akan menggugat pinjol ke pengadilan karena bermasalah. OJK ini badan pemerintah, guys. Ya, badan pemerintah, bukan swasta lawan swasta, bukan swasta lawan nasabah, ya, bukan perusahaan swasta lawan nasabah gitu ya. Tapi ini pemerintah menggugat swasta. Ini sangat mengejutkan sekali. Langsung saja kita lihat beritanya di sini ya, dari detikfinance.com gitu ya. Di sini rencana OJK gugat Dana Syariah Indonesia. Oke, pinjolnya tidak terkenal ya. Tapi ini bisa jadi shock terapi untuk pinjol yang lainnya, guys. Ya, siapa sih yang pakai Dana Syariah? Tidak ada, ya. Kebanyakan dari kita kredit pintar, Uangmi dan lain-lain. Oke. Tapi bukan masalah pinjol ini besar atau tidak, guys. Tapi OJK yang mau menggugat salah satu anak emasnya, anak emas perusahaannya gitu ya, yang dulu menyetorkan terus modalnya ke OJK 25 miliar setahun. Namun sekarang OJK malah menggugat. Ini adalah momok bagi para perusahaan pinjol. Ya, kedepannya perusahaan pinjol akan sangat berhati-hati, guys. Di tahun 2026 juga katanya diprediksi bank koperasi pinjol akan berjatuhan karena pemerintah Indonesia, karena katanya mau beres-beres gitu kan ya, gitu. Oke. Nah, coba kita lihat dulu beritanya di sini ya, guys ya. Kita baca di sini, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bakal melakukan gugatan perdata terhadap PT Dana Syariah Indonesia atau DSI atas indikasi fraud gagal bayar lender. Adapun gugatan ini merupakan senjata terakhir yang dilakukan OJK jika komitmen dan proses hukum tidak jalan. Ya. Jadi kasusnya adalah gagal bayar ke lender, guys. Ini ya, gagal bayar ke lender. Nah, jadi tidak hanya nasabah saja yang gagal bayar ke pinjol, tapi pinjol pun gagal bayar ke lender. Ya, ke investor. Lender itu investor, orang yang menaruh uangnya di pinjol untuk dipinjam-pinjamkan. Nah, tapi di sini ini bukan hanya gagal bayarnya saja, guys, adalah indikasi fraud. Ya, pemalsuan gagal bayar lender. Ya kan? Ini gimana ini? Ya, ambigu kata-katanya atas indikasi fraud gagal bayar lender. Yang fraudnya itu gagal bayar ke lendernya atau akun-akun pinjaman. Ya, jadi contohnya misalkan si A naruh uang di Dana Syariah, ya kan? Lalu dipalsukan tuh. Oh ya, ini ada pinjaman gitu ya. Tapi nasabahnya gagal bayar, jadi kita tidak bisa bayar. Itu fraud seperti itu. Jadi yang jadi pertanyaan, apakah fraud gagal bayar lender itu nasabah yang tidak mampu membayar atau Dana Syariahnya yang gagal bayar ke lender? Oke ya, seperti itu. Nah, lanjut. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, ya, OJK Agusman dalam RPD dengan Komisi 3 DPR. Oh, sudah dengan DPR juga. Ya, dia bilang begini, terakhir sekali kalau semua langkah-langkah komitmen tidak dipenuhi, kemudian upaya dari segi pidana tidak jalan atau ada permasalahan tidak tuntas dan seterusnya, harapan kami adalah tuntas. Senjata terakhir adalah kami bisa menggugat perdata dari sisi OJK, tapi ini adalah last resort yang bisa kita lakukan. Di sini OJK bilang upaya dari segi pidana tidak jalan atau ada permasalahan tidak tuntas dan seterusnya, harapan kami adalah tuntas gitu. Jadi maksudnya gimana ya? Kok ada pidana yang sedang berjalan gitu ya, sedangkan nanti kalau nggak tuntas akan digugat secara perdata. Ini artinya gimana ya? Memang yang di lapangan lah yang tahu gitu kan. Kita hanya bisa menebak-nebak saja gitu. Kalau menggugat secara perdata itu kan berarti yang namanya perusahaannya itu harus mengganti kerugian ke semuanya gitu ya, tergantung dari si hakimnya gitu kan. Nah, tapi di sini ada upaya dari segi pidana. Nanti kita lihat saja, hanya waktu yang bisa menjawab gitu. Oke, selanjutnya ya di sini
Agusman menjelaskan sebelum dilakukan gugatan, sebenarnya OJK telah melakukan berbagai cara untuk menyelesaikan permasalahan ini. Pertama, pada 13 Oktober 2025, pihaknya sudah meminta PPATK untuk menelusuri aliran dana DSI. Kemudian OJK juga telah melaporkan DSI kepada Reserse Kriminal Barreskrim. Oh, sudah dilaporkan juga guys, ya ke Badan Reserse Kriminal Barreskrim. Ya, pada 15 Oktober sudah terjadi pada tahun yang lalu. Ia menyampaikan laporan yang telah dilayangkan ke Barreskrim telah masuk tahap penyidikan. Di tanggal 15 Oktober kami melaporkan ke Barreskrim masalah ini. OJK juga telah memfasilitasi pertemuan antara pihak lender dengan DSI beberapa kali. Hal ini guna ada titik terang dalam permasalahan ini. Pasalnya OJK berharap dana lender tersebut dapat dikembalikan. Ya intinya sih OJK pengen dana lender itu dikembalikan, gitu ya. Jangan ada lagi masalah-masalah. Tapi kalau nggak bisa nanti akan digugat perdata. Kok bisa gitu ya? Kok bisa ngono? Gitu kan? Sekarang begini guys ya, kita sudah tahu OJK ini sudah mengambil langkah-langkah tegas ya untuk para pinjol-pinjol ini. Pastinya para perusahaan-perusahaan pinjol ini itu ketar-ketir guys. Mereka tidak akan berani ngapa-ngapain lagi. Betul? Nah, jadi begini. Saya ingin memberitahu kepada Anda bahwa yang disebar data Anda ini harus happy. Harus berbahagia jika Anda ini disebar datanya oleh para pinjol-pinjol ini. Mau pinjol itu ilegal, mau pinjol itu ilegal gitu ya. Karena apa? Ya, karena mari kita lihat contohnya begini. Di sini ada yang mengirimkan screenshot ya, DC. Ini DC ngirimin screenshot seperti itu ya. Dia bilang, mau gue buat viral kayak contoh di atas enggak bos? 1 jam ke depan enggak lu bayar nih tagihan di aplikasi. Gue pastiin semua keluarga, teman, tempat kerja tahu kalau lu maling, malu seumur hidup. Gue buat foto selfie lu bos, gitu ya. Nah, kenapa Anda harus happy ketika Anda disebar datanya, gitu ya? Karena kalau Anda tidak happy, maka yang lain pun akan tidak happy juga. Ya, ketika Anda membenci diri Anda, ya ketika Anda gagal bayar di pinjol, maka yang lain pun akan membenci diri Anda. Nah, itu akan menambah keterpurukan Anda. Oke? Hanya karena satu kegagalan, ya, serasa hidup ini hancur semua. Ya, kita sudah pernah berbuat baik, ya kan, pada keluarga, kepada diri kita sendiri, kepada teman dan lain-lain. Tapi hanya karena galbay, ya, kita merasa hancur, kita membenci diri kita sendiri, kita membabi buta, ya, ayo pinjam sana, pinjam sini, pinjam sana, ketakutan, yang lain juga akan takut. Yang lain juga akan merasakan apa yang Anda rasakan. Komunikasi terbesar, ya kata pengamat atau peneliti di Amerika, komunikasi terbesar itu bukan dari bahasa, guys, ya, tapi dari bahasa tubuh. Bukan dari verbal, pengucapan, gitu ya, tapi dari bahasa tubuh, guys. Ya, bahasa tubuh itu mengkomunikasikan semuanya hampir 90% atau 80%. 20% sisanya itu verbal, ABC, ya kan, saya ngomong ini ya, seperti saya ngomong ini gitu kan ya. Kalau bahasa tubuh kita ya itu panik, takut, cemas, apalagi ya kan masalah utang di pinjaman online, di mana orang-orang ini belum mengetahui pinjol-pinjol ini, ya kan, mereka akan ikut panik, ikut cemas, ikut takut dan menghindari Anda, bahkan membenci Anda. Ya, itu bahaya seperti itu, ya kan. Lebih bahaya itu daripada galbainya. Ya, galbainya sih 2 juta, 10 juta, paling banter-banter 500 juta. Gitu ya. Yang mana kalau misalkan ini mah ya, Anda mau balikin lagi, Anda kerja gitu ya, itu bisa sebulan sejuta itu gampang. Ya. Gampang, tapi yang paling berbahaya adalah ketika Anda galbay, memutuskan galbay atau memang terpaksa galbay. Ya beda ya, mohon maaf. Memutuskan galbay dan terpaksa galbay itu adalah 2 hal yang berbeda. Kalau memutuskan galbay, biasanya orang ini sudah siap. Ya, tapi kalau terpaksa galbay atau tidak berani galbay tapi galbay gitu ya, itu yang lebih berbahaya ya daripada utangnya itu sendiri, guys. Oke? Karena ketika galbay kita itu dihadapkan dengan jalan buntu yang dimana tidak ada jalan keluarnya, guys. Kita masuk jalan buntu, mau kembali lagi juga udah nggak bisa. Ya, Anda masuk gang buntu, ya udah buntu gitu loh. Anda mau keluar lagi nggak bisa. Itu ya sudah stuck di situ. Ya, orang kalau sudah stuck di situ, ya kan, di stuck di gang buntu itu, apa yang terjadi? Panik, cemas, takut, ya kan, tidak ada harapan, akhirnya apa? Bunuh diri. Ya, diperhatikan
Ya, ketika Anda gagal bayar disebar data seperti orang ini, gitu ya, maka Anda harus bahagia. Oke, ya. Kenapa Anda harus bahagia? Tadi yang pertama, ya, karena merasa sengsara, merasa terpuruk itu lebih berbahaya daripada hutangnya itu sendiri. Oke, seperti itu, ya. Nah, yang kedua adalah karena galbay dipinjol itu boleh. Ya, boleh. Nggak ada, guys, larangan galbay dipinjol itu. Ya, Bang, ada Bang, OJK nyuruh bayar. Gitu kan ya. Bilangnya begini, OJK, ya, dari OJK, para nasabah diwajibkan membayar pinjol. Nah, sekarang OJK pernah nggak bilang lagi, nasabah nggak boleh galbay? Ada nggak? Sok cari beritanya. Nasabah tidak boleh galbay pinjol. Sudah ada keterangan aturan atau hukumnya ini. Ada nggak? Tidak ada. Ya, tidak ada. Walaupun OJK itu sudah buat aturan resmi dan lain-lain gitu kan ya, bahwa nasabah wajib membayar pinjol. Iya, wajib membayar pinjol gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ada nggak OJK bikin peraturan lagi? Nasabah tidak boleh gagal bayar. Ada nggak peraturannya? Mana saya mau lihat. Peraturan nasabah tidak boleh gagal bayar dari OJK itu. Tidak ada, guys. Ya. Artinya apa? Galbay itu boleh. Nah, kenapa sih galbay itu boleh? Karena galbay itu tidak dipenjara. Kalau Anda jadi kurir narkoba, jadi maling, jadi yang kriminal-kriminal, itu dipenjara, guys. Ya, kalau galbay adalah kriminal, maka Anda akan dipenjara. Dan Bapak Prabowo, pemerintah kita ini, ya kan, presiden kita ini akan membuat penjara-penjara baru khusus untuk yang galbay, menampung yang galbay. Kenapa? Karena ya jutaan orang yang galbay. Ya, ayo jutaan orang masukin penjara, ya kan. Nanti penjaranya di mana tuh? Di Papua misalkan, atau di Riau, di Sumatera gitu kan ya. Ya bikin penjara baru yang luas untuk orang yang galbay. Mana? Ada nggak Pak Prabowo bikin penjara untuk orang galbay? Nggak ada kan? Maka dari itu, gagal bayar itu boleh, walaupun OJK sudah membuat aturan bahwa nasabah wajib bayar. Gitu, oke? Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.